Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Adri, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Kosep, Bu Sri Darwati, Pak Suwarno, Ibu Kepala Tata Usaha, Bu Sofiana, Pak Tri, selaku pembina OSIS, Bapak Ibu Guru, serta wali kelas, dan juga para siswa-siswi SMA 3 kelas 10, 11, dan 12. Izinkan saya menyampaikan tentang renungan kebangsaan tentang Syafruddin Prawira Negara, penyelamat negara. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin cukup kenal tentang sosok ini. Ya, beliau ini bisa dibilang salah satu presiden Indonesia yang bisa dibilang tidak banyak disebutkan atau tidak mungkin tidak diakui mungkin ya gitu. Nah, Syafruddin Prawira Negara sini adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam menyelamatkan Republik Indonesia. Jadi kalau pada tahun 1918 itu sepanjang tahun 46 sampai 49 itu Belanda melakukan agresi militer 2 kali. Jadi Belanda itu menyerang pertama Jakarta tahun sekitar 46, ibu kota pindah ke Yogyakarta, lalu diserang lagi tahun 1948. Nah, ketika serangan tersebut, ini Syafruddin Prawira Negara yang saat itu berada di Sumatera, di Bukit Tinggi tepatnya, dia mendengar tentang berita tersebut. Sebentar. Nah, ini kelihatan fotonya. Nah, jadi sebelum pada penyerangan agresi militer kedua yang ketika kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Hatta itu sempat membuat telegram pesan kawat ya untuk memberitakan kalau ibu kota RI itu sedang diserang, kemudian menugaskan atau menguasakan kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik di Sumatera. Namun telegram tersebut nggak pernah sampai gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika itu situasi negara sangat genting ya, karena presiden, wakil presiden, dan juga beberapa menteri itu ditangkap oleh Belanda, bahkan diasingkan. Otomatis ketika tidak ada pemerintahan, Republik Indonesia itu bisa bilang vakum. Nah, kenapa Syafruddin Prawira Negara? Karena itu adalah salah satu orang kepercayaan juga yang berada di Sumatera, wilayah yang aman dari agresi militer gitu. Makanya setelah sempat berkirim surat tersebut, Belanda juga ikut menyerang Bukit Tinggi, sempat mencari Syafruddin gitu. Tapi karena mereka berpindah-pindah markasnya, ya, alhamdulillah tuh selama kurang lebih sekitar 207 hari dari 19 Desember sampai bulan Juli itu, Syafruddin itu tetap berhasil menjalankan pemerintahan sementara, meskipun dengan kondisi yang darurat, berpindah-pindah karena takut kejaran Belanda gitu. Yang bisa kita garis bawahi dari sini adalah inisiatif dari Syafruddin gitu. Memang dia tidak mendapatkan langsung kalau berita telegram atau mandat langsung dari presiden, tapi ketika dia mendapatkan kabar tentang ibu kota Jogja dikuasai dan juga kegentingan situasi, dia langsung mengumpul beberapa orang kepercayaannya untuk membentuk pemerintahan darurat. Makanya menyebutnya ketua PDRI ini, seperti ini. Dia menyebutnya sebagai ketua PDRI, tapi bukan presiden. Sekali lagi dia menyebut dirinya ketua PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia, bukan presiden. Alasannya pertama, beritanya tidak sampai karena sistem komunikasi yang kacau. Jadi miskomunikasi memang ini ya agak membuat situasi serba nggak menentu gitu. Makanya ketika situasi tidak menentu, Syafruddin pun berinisiatif mengambil langkah sebagai pendiri yang menjalankan pemerintahan darurat untuk sementara gitu. Dan ternyata firasatnya dia dan juga niatan Presiden Soekarno itu ternyata sinkron gitu. Nah, dari pemerintahan darurat tersebut lah dia berusaha menjalankan pemerintahan sementara, berusaha merundingkan diri dengan Belanda, sampai akhirnya pun Belanda setuju untuk perundingan Rumroyan nantinya. Nah, ini adalah salah satu tempat markasnya Syafruddin Prawira Negara ya gitu. Jadi di sini dia sempat melaksanakan sidang kabinet juga gitu, berdiskusi dengan orang-orang kepercayaannya gitu. Ya memang selain bangunan ini juga mereka sempat berpindah-pindah juga tempatnya itu karena khawatir digerebek Belanda gitu. Karena Belanda pun mengetahui gitu tentang perihal PDRI ini gitu. Sehingga Syafruddin dan para teman-temannya pun juga melarikan diri juga gitu, kayak kucing-kucingan seperti itu. Jadi selama kucing-kucingan mereka terus menyuarakan pada dunia kalau Indonesia itu masih ada gitu.
meskipun Presiden Soekarno, Hatta dan beberapa menteri itu ditangkap bahkan diasingkan, tapi tetap dengan mandat tersebut Syafruddin tetap gitu meneruskan pemerintahan darurat gitu, meskipun sekedar darurat. Nah, ini salah satu buku yang menjelaskan tentang beliau. Yang pertama ini Presiden Prawira Negara, tentang kisahnya ya dalam bentuk novel, meskipun bukan novel sejarah. Yang kedua ini juga tentang biografi Syafruddin Prawira Negara gitu, yang ditulis oleh banyak orang gitu. Dan sampai sekarang teladan yang bisa kita ambil ya, salah satunya adalah keikhlasannya dia gitu. Dia menyebut diri sebagai ketua PDRI selain karena memang tidak mendapatkan telegram. Dia mengatakan dia mengambil inisiatif menjadi ketua PDRI karena keprihatinan dan juga kepedulian terhadap nasib bangsa gitu. Seperti itu. Memang bisa dibayangkan kan pada saat itu bisa aja yang lain mendirikan pemerintahan darurat, tapi karena memang Syafruddin yang ada berada di Sumatera itu yang jauh dari pengaruh Belanda juga dan juga lebih aman tempatnya gitu, makanya dia mengambil inisiatif seperti itu. Dan pemerintahan PDRI pun juga diakui oleh Jenderal Sudirman gitu, makanya Sudirman pun mau gitu berkoordinasi dengan Presiden Syafruddin Prawira Negara. Nah, ini sedikit biografinya beliau ya gitu. Dia pada masa Haris tadi sempat menjadi Menteri Keuangan juga, Menteri Kemakmuran ya. Dan ini dari 20 Desember sampai 13 Juli 1949 inilah dia menjadi Ketua PDRI. Sekali lagi dia tidak pernah menamakan diri presiden, tapi sebagai Ketua PDRI. Gitu. Karena memang merasa sebenarnya dia tidak ditunjuk langsung, karena kan beritanya nggak nyampe. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dari semangat rela berkorbannya gitu, inisiatifnya dia dalam menyelamatkan Republik. Gitu. Karena kalau tidak ada orang-orang seperti Syafruddin Prawira Negara ini, bisa dibilang Indonesia itu bubar gitu. Nah, mungkin itu aja nilai-nilai singkatnya dari salah satu tokoh Syafruddin Prawira Negara yang bisa dibilang Presiden Indonesia yang tidak banyak disebut atau dituliskan dalam buku sejarah gitu. Ini sekedar pengetahuan kalian juga. Dan pemerintah pun juga pada 2011 pun telah memberikan gelar pahlawan nasional gitu kepada Syafruddin Prawira Negara atas jasa-jasanya. Di antaranya adalah ya ini sebagai ketua PDRI tadi. Gitu. Atas inisiatif beliau lah Indonesia masih bisa eksis. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.